Ya, para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Baligit, sebuah acara dialog yang digagas oleh Gurat Institute yang merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menggali ataupun melakukan sharing dengan berbagai pihak yang lintas disiplin, yang juga bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari studio seniman, dari ruang galeri, dan institusi lainnya. Pada kesempatan khusus ini, di edisi COVID ini, di masa pandemi ini, kita melakukan dialog secara online yang telah direkam sebelumnya dari Bali Utara, dari Kota Pendidikan di Kota Singaraja, tepatnya di studio Pak Hardiman. Di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir Pak Hardiman yang nanti akan berbincang-bincang tentang berbagai hal. Ya, nanti kita akan mengkhusus pada proses kreatif beliau di masa pandemi ini. Untuk itu, sebelumnya saya perkenalkan dulu, Pak Hardiman adalah seorang yang boleh dikatakan lintas disiplin di dalam beraktivitas berkeseniannya. Banyak aktivitas yang beliau lakukan, mulai dari melukis, menggrafis, mendrawing, mengajar tentu saja di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah seorang penulis seni rupa, seorang kritikus, seorang kurator seni rupa, dan juga seorang peneliti seni rupa. Dan beliau juga banyak beraktivitas sebelumnya di dunia sastra dan di dunia teater. Baik Pak, apa kabar Pak? Baik. Baik, kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal tentang proses kreatif Bapak. Sebelumnya bisa diceritakan dulu nih Pak, bagaimana sih awalnya Bapak dulu mengenal dunia kesenian, kemudian hingga perjalanan biografi artistik Bapak selama ini Pak. Iya, saya dilahirkan di Garut, dibesarkan di Garut dalam lingkungan kesenian tradisional Garut. Jadi masa kecil saya pemain silat, penabuh gamelan, penari, dan berbagai kesenian Sunda lainnya ya, itu tabuh, karawitan, kita utamakan seperti itu. Kemudian pada masa remaja masuk sekolah tingkat atas ya, saya memilih sekolah ke pertanian tapi nggak lolos, kemudian ke SEMEA. Di SEMEA ngambil jurusan tata buku. Kalau sekarang mungkin SMK gitu kan. SMK. Di situ tidak ada pelajaran seni rupa. Tapi saya tetap berkesenian, saya tetap main karawitan, main tabuh gitu kan, di kampung bersama lingkung sini di kampung saya. Sambil sekolah di SEMEA, saya menggambar sendiri, jadi beli buku gambar, beli cat air dan lain-lain, belajar menggambar sendiri gitu kan. Bapak saya tukang gambar, tukang letter, menulis apa saja, papan nama di desa dan segala macam. Ibu saya penembang, jadi saya beruntung di lingkungan kesenian di rumah dan di kampung gitu kan. Nah setelah SEMEA, saya mau diajak kuliah oleh teman saya, tapi saya tidak mau ngambil akuntansi, tidak ngambil tata buku, tidak ngambil manajemen atau ekonomi juga. Teman saya ngajurkan, kamu masuk seni rupa aja karena kamu senang menggambar. Saya nggak ngerti apa seni rupa, daftar saja saya diterima di IKIP Bandung, jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan. Nah di situ saya merasa beruntung juga karena ketemu guru yang sangat hebat ya, Pak Popo Iskandar dan Pak Wiyoso Yudo Suputro gitu ya. Dari mereka saya belajar bagaimana sesungguhnya kesenian itu apa gitu ya. Nah terus banyak belajar dari mereka. Pada masa studi saya di IKIP masih S1, sudah pameran berdua di Alliance Prancis. Kemudian masuk juga pada semester ketiga, saya belum dapat pelajaran melukis, lukisan saya sudah lolos di pameran Seniman Muda Indonesia di Jakarta di TIM. Jadi pada waktu itu, waktu mahasiswa saya terus saja melukis, walaupun belum dapat mata kuliah melukis, saya melukis. Sudah selesai mata kuliah melukis juga saya masih tetap melukis. Bisa pameran berdua, bisa pameran bertiga di Surabaya, bisa lolos pameran seniman muda, dan
pada waktu itu juga saya aktif di teater dan di sastra di kampus. Jadi saya penata artistik atau pemain di teater, lalu menulis puisi dan lain-lain. Nah, dari puisi itu misalnya ada puisi yang saya tuliskan menjadi karya grafis, diberi gambar dan ditulis dengan tipografi tertentu yang juga dengan tangan. Kemudian saya sablon, saya cetak menjadi 1000 eksemplar. 1000 eksemplar, terus saya pasang di jalan-jalan, di papan-papan pengumuman RT, di masjid, di kampus, di mana pokoknya di ruang publik gitu kan. Saya tempel di mana-mana. Dalam waktu 1 malaman saya tempel itu 1000 eksemplar tuh. Setelah saya kerjakan berhari-hari di sablon gitu kan, tempel. Nah, publikasi lumayan itu karena kemudian saya mendapat respon yang baik. Jadi puisi itu dikritik oleh kritikus sastra sebagai puisi liar gitu, karena puisinya ditempel di mana-mana, tidak melalui editor, tidak melalui seleksi apa-apa gitu kan. Jadi prosedurnya liar gitu kan. Tapi ada yang mengkritik dari orang grafis, ini bukan puisi tapi ini grafis. Cuma di dalamnya ada teks kan seperti itu. Jadi mereka berebut saling mengklaim ini karya seni rupa sastra gitu kan. Bagi saya itu seni rupa yang juga sastra gitu kan. Nah, itu lumayan cukup menghebohkan itu. Ketika saya masih mahasiswa, saya punya karya yang cukup monumental lah untuk ukuran saya gitu kan, karena menjadi perbincangan publik di Bandung pada tahun 80-an seperti itu kurang lebih. Kemudian setelah dari Bandung, saya hijrah ke Bali, melamar menjadi dosen di seni rupa FKIP Unud dulu, sekarang menjadi Undiksa itu di sini, melamar di sini. Kemudian di sini saya terus berkarya puisi, teater, fotografi dan melukis. Pada awalnya lebih ke sastra dan teater, maka teman-teman yang saya kenal kemudian adalah di sini terutama teman-teman sastra awalnya gitu kan. Mereka tidak tahu kalau saya juga melukis gitu kan. Saya tidak pameran tapi tetap melukis di sini tahun-tahun awal itu. Jadi saya lebih dikenal sebagai penyair. Puisi-puisi saya di sini lahir, sajak-sajak panutan itu ada sekitar 25 sajak sudah dibukukan dan lumayan juga mendapat respon. Itu dibaca dengan cara teatrikal gitu kan, seperti itu, dibantu oleh mahasiswa, cukup menarik juga, cepat jadi perbincangan juga. Nah, yang menarik lukisan. Setelah sekian tahun melukis di sini, saya mulai menyerap unsur atau pengaruh Bali. Ketika di Bandung saya melukis itu warnanya cenderung kusam, hitam, abu-abu, coklat, kotor gitu dah. Warna tidak ada yang tegas, warna-warna kusam saja gitu kan. Temanya laut tapi yang digambarkanlah dinamika lautnya gitu ya. Seperti itu, warnanya kusam. Setelah di Bali, saya sering jalan-jalan ke pasar, ke toko pakaian, kemana gitu ya. Saya kaget di pasar makanan saja warna-warni. Jadi ada rengginang berwarna hijau, padahal di kampung saya putih gitu kan. Atau abu-abu. Kemudian ada jajan tradisional yang full color segala macam. Nah, itu rupanya masuk ke dalam memori saya. Tersimpanlah konsep warna itu di memori saya, warna Bali itu. Jadi ketika saya mulai menggarap tema Jalak Bali, jadi tahun 80 awal, saya diminta membantu tim penelitian dari Undiksa, dulu FKIP ya, untuk membuat foto-foto tentang objek wisata di Bali Barat, antara lain ke Pulau Menjangan. Nah, di situ ada Jalak Bali. Jalak Bali sangat langka karena jumlahnya sedikit, sangat dijaga. Jadi pagi-pagi sekali saya di sana ingin memotret Jalak Bali gitu ya. Kamera saya hanya kamera zoom 80-300 mili saja sama lensa standar sama wide. Tentu saya tidak memadai untuk menangkap Jalak Bali yang liar itu ya. Lagi pula Jalak Bali kalau mencium bau manusia dia terbang menjauh gitu. Jadi sangat sulit. Saya tidak dapat motret satupun. Melihat Jalak Bali tapi belum sempat fokus sudah terbang dulu. Wah gitu, susah. Besok paginya dicoba lagi, tidur di situ, bangun di situ nggak dapat juga. Nah, saya dapat informasi dari pegawai di situ bahwa dari National Geographic mereka memasang kamera segede korek api di pohon. Kameranya ditutup pakai kulit kayu, bau-bau manusia bekas pegangan disemprot dengan bau pohon. Kemudian lewat komputer di bawah di sebuah tempat tertutup baru dia memotret. Jadi mereka punya koleksi banyak. Nah, saya kan teknologi fotografinya ketinggalan banget sama mereka, jadi nggak dapat. Nah,
kesimpulan saya Jalak Bali itu adalah makhluk hidup yang sulit ditemui. Dia curiga terhadap makhluk hidup yang lain, dia juga takut terhadap makhluk hidup yang lain gitu. Nah, berdasarkan foto-foto yang saya reproduksi dari fotografer National Geographic, itulah saya melukis. Tapi yang saya lukis bukan bentuk Jalak Bali sebagaimana proporsi anatominya gitu ya. Yang saya lukis adalah aspek psikologis dari Jalak Bali. Jadi bagaimana jalak yang gelisah, jalak yang tidak tenang, jalak yang takut, itu yang saya lukis. Nah, maka di situ terjadi misalnya pendistorsian terhadap tubuh jalak. Nah, dari distorsi itu lahirlah dinamika gerak-gerak yang dinamis di situ ya. Nah, kemudian dari gerak-gerak dinamis saya ulang lagi, saya buat sket-sket lagi, akhirnya menjadi ke dinamis yang ritmis gitu kan. Seperti itu menjadi ritmis. Maka kemudian Jalak Bali itu terdiri dari unit terpisah. Leher dipisahkan dari badan dipisahkan dari sayap. Nah, dipotong-potong seperti itu, bahkan kadang-kadang kepalanya terlepas dari lehernya. Disusun ulang di dalam komposisi untuk mencari irama yang ritmis tadi gitu kan, seperti itu. Nah, dari irama ritmis itu akhirnya berpikir ke bidang kan, berpikir ke garis, berpikir ke tekstur kan. Akhirnya yang saya lukis Jalak Bali bukan tentang Jalak Bali ya. Tapi itu adalah irama. Itu adalah ritmis, itu adalah dinamika, itu adalah komposisi tentang bidang-bidang garis warna seperti itu. Jadi Jalak Bali itu hanya menjadi titik berangkat gitu kan, titik berangkat seperti itu. Nah, terus itu sampai sekarang sempat pameran tunggal yang sebagian besar temanya Jalak Bali di Bandung tahun 80-an, 87, 88, ketika booming seni rupa kedua mulai meredup ya. Tidak meledak, meredup. Jadi saya kebagian juga booming, walaupun bukan booming utama tapi percikan-percikan boomingnya. Saya kebagian pameran 32 lukisan, laku 36. Nah, gimana ceritanya tuh, Pak? Aneh kan, yang 4 lagi di mana? Jadi lukisan yang dipamerkan sudah habis, sudah sold out terus, tapi di album saya masih ada lukisan yang tidak dipamerkan dan disimpan di Singaraja. Nah, itu dibeli juga oleh orang. Jadi saya pulang ke Singaraja ngirimkan lukisan itu seperti itu. Jadi itu saya sempat menikmati booming itu kan. Mungkin nama tidak memperoleh, tapi lumayan juga saya sempat diresensi oleh Mama Nur, dimuat di majalah Gatra. Itu sangat, bagi saya itu adalah eksistensi pengakuan gitu ya, bahwa saya pelukis diaku oleh kritikus Mama Nur gitu, seperti itu, dimuat di majalah Gatra. Bagi saya itu penting gitu, seperti itu. Nah, itu riwayat kesenian seni rupa saya. Di samping itu saya tetap bermain teater, menyutradarai terutama, kemudian pada tahun 80-an juga diajak oleh Pak Yos dan Pak Basuki untuk menyutradarai sinetron. Pada waktu itu televisi di Indonesia cuma ada TVRI saja. Jadi saya membuat garapan untuk TVRI Denpasar atau TVRI Pusat Jakarta gitu kan, menggarap sinetron dengan konsep dan peraturan seperti bagaimana di TV seperti itu. Jadi saya menggarap sinetron juga, bermain teater dengan anak-anak mahasiswa Undiksa gitu kan, seperti itu, menyutradarai. Bahkan salah satu pertunjukan yang menarik bagi saya, yang penting bagi saya itu adalah mementaskan Tengul. Tengul itu naskahnya ditulis Arifin Senur. Untuk di Bali, kata Nano itu adalah teater terlama, terpanjang mainnya, yang dimainkan di Bali oleh teater di Bali gitu kan. Jadi itu 3,5 jam ya. Latihannya 8 bulan itu. Ganti pemain, ada pemain yang sudah keburu lulus, ganti gitu kan. Makanya karena di kampus kan itu ada pemain yang sakit, ya diganti karena 8 bulan tadi latihannya. Terus ya tiap seminggu 2 kali latihan terus begitu ya. Itu pertunjukan teater saya. Banyak juga teater lain, misalnya Prita Istri Kita, naskahnya Arifin juga gitu ya, monolog itu dimainkan menjadi 4 kali pertunjukan selama berapa tahun gitu ya. Di Bali sendiri, di Lombok, di Galnas juga dimainkan di Galnas dalam format seni rupa pertunjukan seperti itu. Karena di teater itu lebih banyak aspek rupanya gitu ya. Jadi diapresiasi oleh orang-orang Galnas sebagai seni rupa pertunjukan, tapi bersumber dari naskah teater gitu kan. Nah, seperti itu. Puisi saya sudah dikumpulkan
dalam peta lintas batas dan 7 penyair Bandung gitu kan, ada 2 kumpulan puisi. Saya tidak begitu produktif menulis puisi, sangat jarang, tapi bersyukur karena puisi itu pernah diundang ke dalam festival sastra di Lombok, dibaca di sana dan mendapat respon positif gitu. Itu Bahkan untuk kesenian saya kurang lebih seperti itu gitu. jadi menyimak proses kreatif Bapak, perjalanan geografis Bapak, ada banyak hal yang menarik untuk Ya. untuk kita catat sebetulnya. Bahkan tadi misalnya Pak bercerita tentang bagaimana Bapak di Bandung dulu yang membuat sebuah karya berupa puisi yang ada di ruang publik gitu. Karya puisi sekaligus karya grafis dan itu ada di ruang publik, dan di tahun-tahun itu Bapak sebenarnya sudah melakukan semacam perluasan presentasi karya seni dari ruang galeri menjadi di ruang publik ya, boleh dikatakan itu Pak ya. Dan pada saat itu kira-kira apakah seni rupa ruang publik di Bandung sendiri sudah semarak, sudah berkembang dengan ramai gitu atau bagaimana? Di Bandung sendiri sastra ya dapat tempat yang bagus, punya gedung kesenian Rumentang Siang, di kampus-kampus juga punya gedung pertunjukan, di yayasan juga punya gedung pertunjukan. Tapi untuk dapat tempat di situ, tampil di situ ya bersaing, ngantri dan segala macam. Kemudian untuk mendapat perhatian publik juga itu harus bersaing karya itu. Yang mana yang bisa dilirik oleh kritikus kan, ukurannya bahwa pengakuan seseorang menjadi seniman itu adalah kritikus. Siapa kritikus yang melihat, siapa kritikus yang mencatat, menuliskan. Nah, disitulah kita diakui kehadirannya sebagai seniman. Jadi saya kalau baca puisi di panggung kesenian mungkin agak susah mendapat tempat gitu kan. Kalau kemudian juga saya sudah menulis puisi di media massa memang, karena pengakuannya sebagai penyair adalah koran pikiran rakyat. Jadi saya nulis di sini kirim. Pertama tentu ditolak, tetap menulis, tetap dikirim. Pada akhirnya ada yang dimuat, menulis juga dalam bahasa Sunda. Itu patokan standarnya adalah majalah Mangleng namanya. Satu-satunya majalah berbahasa Sunda di dunia. Oh, di dunia. Di dunia itu. Ya, jadi dimuat di sana di rubrik budaya, udah rasanya saya sudah diuji lulus menjadi penyair Sunda kan begitu. Kemudian menulis lagi dimuat di majalah remaja, malah di rubrik remaja. Jadi saya menjadi turun sebagai penyair berbahasa Sunda, kembali lagi nulis dalam bahasa Indonesia. Nah, persaingan banyak seusia penyair muda generasi saya cukup banyak. Ada Acep Jam Nur, ada Sony Farid, yang keduanya sekarang sudah sangat eksis secara nasional seperti itu. Nah, kemudian saya mencari ruang lain supaya mendapat perhatian kritikus kan. Apa ya? Saya pikir-pikir, maka saya bisa nyablon. Kalau di koran misalnya dicetak menjadi sekian ribu eksemplar dibagikan, kenapa tidak saya sablon saja? Selalu nyablon 1000 saja saya sablon saja menjadi karya grafis dengan teknik sablon. Diberi gambar, bukan ilustrasi, tapi gambar tafsir terhadap puisi itu sendiri. Saya tempel-tempelkan di ruang publik. Jadi pada waktu juga saya tidak mengenal istilah seni rupa publik atau ruang publik, tapi ditempelkan saja di ruang publik kan seperti itu. Ternyata menjadi public art misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kata Patisna itu grafis pertama di Bandung yang di grafis publik ya punya saya gitu kan seperti itu. Jadi saya tempelkan saja seperti itu tanpa memakai izin dari kepolisian. Pernah waktu itu kan menempelkan sesuatu di ruang publik itu harus ada izin. Tampil membaca, tampil berkesenian harus ada izin. Saya nggak pakai izin, tempel-tempel aja. Maka besoknya saya dicari oleh yang berwajib kan seperti itu, karena puisinya liar, dianggap ditafsirkan puisinya menyindir, mengkritik pemerintah. Padahal isinya adalah zikir. Sebagai manusia melihat kesalahan, memperbaiki, zikir saya kepada Tuhan gitu kan. Seperti itu. Jadi tafsir kepolisian berbeda mungkin ya. Itu hak mereka. Sekitar tahun berapa itu Pak? Itu tahun 82-an lah, sekitar 82-an. Ya. 82-an. Pada saat itu kan memang istilah seni rupa ruang publik sendiri memang belum begitu dikenal belum di Indonesia. Padahal secara praktik sebenarnya Bapak sudah melakukan itu kan gitu Pak ya. Nah, secara praktiknya gitu. Saya juga tadi juga bisa kita catat bersama bahwa bagaimana dalam melukis
di Bandung kemudian di Bali, betapa sebetulnya aspek kosmologi, aspek ruang di mana Bapak berkarya itu sangat sangat berpengaruh sekali tampaknya Pak ya. Ketika warna di Bandung menjadi agak kusam, kemudian ketika di Bali sangat meriah begitu, ketika melihat berbagai macam pernak-pernik kebudayaan yang ada di Bali. Dan saya juga tertarik tadi dengan cerita Bapak tentang bagaimana hubungan Jalak Bali dengan Bapak sebetulnya kan itu kan, ketika Bapak memotret Jalak Bali tapi tidak sempat memotret Jalak Bali sendiri karena sudah terburu pergi. Berarti sebenarnya Jalak Bali ini sebenarnya sudah terekam di dalam memori Bapak kan itu. Bapak sebenarnya bisa dikatakan melukiskan Jalak Bali yang ada di memori itu sendiri ya, bukan dengan hanya berdasarkan foto saja seperti itu ya, sehingga terjadi menjadi sebuah eksplorasi visual kemudian yang begitu bebas, yang begitu dinamis kemudian ya, dengan memainkan irama dan sebagainya. Itulah Ya. karena melihat secara langsung Jalak Bali pada waktu itu sangat sulit. Jadi melihat Jalak Balinya, melihat fotonya juga sangat sulit, tidak seperti sekarang tinggal klik di internet sudah ada. Dulu sangat sulit, jadi saya membayangkan Jalak berdasarkan cerita-cerita yang dituturkan oleh para petugas di Bali Barat itulah, bahwa Jalak itu susah dicari, susah dilihat, baru tercium bau keringat kita ke bawah angin dia sudah terbang gitu kan, baru ada benda bergoyang dia sudah terbang menjauh gitu kan. Jadi saya mulai tertarik pada aspek psikologisnya si Jalak. Jalak itu penakut, Jalak itu punya rasa curiga yang besar terhadap makhluk hidup lain, walaupun dia juga harus berinteraksi dengan makhluk hidup lain, tapi dia takut. Dia pergi ke Pulau Bali untuk mencari makan, tidurnya ke Pulau Menjangan lagi, terbang lagi. Begitu. Jadi ini agak unik kehidupannya. Maka yang saya lukiskan adalah aspek psikologi dari si Jalak itu, bukan fisik Jalak, anatomi Jalak seperti ini, bukan. Mungkin juga itu menarik kalau saya bisa ketemu dengan Jalaknya, tapi ya sulit, ketemu beberapa saja yang di dalam sangkar apa namanya, dipelihara untuk dikonservasi itu ketemu sedikit. Kalau di alam kan lain, dia mungkin lincah seperti apa loncat-loncatnya, nyanyinya itu nggak ada. Saya nggak sempat menangkap, nggak memotret, nggak menyeket juga karena tidak kelihatan, sebentar udah langsung terbang gitu kan, seperti itu. Berdiri di sini, Jalaknya di pohon sana, ternyata angin ke arah sana, maka dia mencium tubuh kita, pergi dia gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya aspek psikologis Jalak itulah yang penakut, yang gelisah, yang apa gitu ya. Itu nanti Vincent tolong ambilkan katalog Jalak Bali. Nah itu yang panjang itu satu aja. Nah itu yang merah putih di atas. Nah itu ya. Jadi dari itu misalnya pemberian judul juga begitu ya. Nah ini Jalak Bali hitam kelam misalnya. Hitam kelam bisa bisa menjadi dua makna. Pertama memang warnanya hitam, kedua hitam kelam itu ya sesuatu yang tidak jelas, itu tidak kelihatan seperti itu. Itu pemberian judul juga menyesuaikan dengan aspek psikologis misalnya gitu ya. Ini misalnya senandung sayap lengkung. Jadi sayapnya memang melengkung, tapi senandung sayap lengkung itu apa? Jadi jangan-jangan dia adalah sebuah nyanyian, sebuah kegelisahan gitu ya. Ini juga sama ya. Jalak Bali bulan mengambang gitu kan. Bulan mengambang. Jadi bulan itu kan sering disimbolkan sebagai cinta, sebagai keromantisan ya dalam sastra Indonesia itu kan. Nah, ini mengambang itu menjadi tidak jelas itu kan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu misalnya macam-macam. Jalak Bali gelisah melah, bulan pucat misalnya seperti itu juga sama mengacu ke situ ya. Judul-judulnya sangat itu terdengar puitis Pak ya. Ya gitu kan. Pilihan kata Pak dalam ini juga misalnya Jalak Bali lagi-lagi birahi karena geraknya memang birahi ya. Gerak birahi dalam arti dia lincah gitu kan, seperti itu. Jadi aspek psikologis ya. Sama ya. Dan lain-lainnya seperti itu. Itu dari pengambilan judul juga dari bentuk dari aspek psikologis yang bisa saya rasakan gitu kan. Itu berdasarkan rasa saja, rasa saya kira-kira Jalak ini
gelisahnya seperti apa, Jalak ini gairahnya seperti apa. Itu perasaan saya, interpretasi saya terhadap Jalak yang secara fisik sulit saya temukan gitu kan, itu Tapi waktu dalam, itu. dalam alam imajinasi Bapak kan Iya sebenarnya seperti itu. sangat- Nah setelah sangat berangkat kuat, ke sini, ternyata dilihat-lihat lagi persoalan yang saya kemukakan di dalam lukisan ini bukan lagi persoalan psikologis, tetapi persoalan irama ya. Irama. Jadi bagaimana ini misalnya Iya, betul. bergerak ke sana, bergerak ke sini, nah itu ya. Bidang Nah ini membangun irama bidang karena dipecah-pecah di unit-unit akhirnya membangun irama. Iramanya. Nah irama akhirnya ya unsurnya didukung oleh warna, oleh bidang, oleh tekstur. Nah akhirnya saya ke sini betul-betul melepaskan aspek psikologis Jalak, tapi sepenuhnya memainkan irama, memainkan dinamika, memainkan komposisi. Ya, Jalak Bali itu akhirnya menjadi titik berangkat. Titik berangkat, titik berangkat. ya. Akhirnya yang tampil di lukisan terbaru misalnya tidak lagi Jalak Bali ya, untuk Jalak Bali, tapi ya itu tadi aspek-aspek kesenirupaan saja. Jadi aspek formal, kesenirupaan, garis bidang warna, tekstur ya. Di dalamnya ada irama, ada komposisi, ada dinamika itu. Akhirnya Jadi begitu. menjadi menarik melihat proses kreatif Bapak yang sekarang yang dari seperti mengalami perjalanan dari aspek psikologis kemudian ke aspek bentuk ini Iya. dan bahkan sekarang karya-karya Bapak menjadi tampak begitu formal ya, menjadi bersandar atau bertujuan sepenuhnya pada aspek-aspek formalisme itu, dan ini menarik di tengah kondisi seni rupa hari ini yang banyak dipengaruhi oleh semangat postmodernisme ya. Bagaimana sebetulnya isi kemudian begitu ramai diperbincangkan dalam dunia seni rupa ya, aspek-aspek di luar seni rupa menjadi marak kemudian yang menjadi tema-tema di dalam karya seni itu, dan Bapak menjadi seperti yang berbeda di arus besar itu kemudian kalau dalam konteks seni rupa hari ini. Boleh dikatakan apakah ini sebentuk perlawanan terhadap katakanlah dominasi isi di dalam seni rupa atau seperti apa Pak? Ya, kalau dilihat lagi dari konsep postmodernisme yang apapun boleh ya, berarti yang apa yang kita kerjakan juga boleh bisa masuk ke dalam kategori itu. itu. Tapi apakah saya sedang melakukan perlawanan atau melawan arus dari kecenderungan utama? Saya kira juga bisa ya, bisa juga tidak, karena apapun yang dikerjakan itu menjadi bagian dari di dalamnya kan di situ. Ya, hanya saja mungkin tidak banyak orang yang mengerjakan atau mempublikasikan karya-karya yang formalisme gitu. Mungkin tidak banyak. Yang mengerjakan masih banyak, tapi yang mempublikasikan tidak banyak itu dalam bentuk pameran, dalam bentuk pernyataan kan seperti itu. Nah, akan seperti apa ya itu terserah nanti pengamat kritikus menilai saya ya. Jadi pokoknya tugas saya adalah berkarya dan menyampaikan pikiran saya tentang karya itu gitu kan. Tapi nanti tafsirnya posisi dalam peta seperupa apa ya itu silahkan kritikus. Saya juga menduga kemungkinan ini akan dianggap sebagai perlawanan. Jika saya melakukan perlawanan kuat akan dianggap sebagai perlawanan. Tapi jika tidak, mungkin saya dianggap sebagai generasi 80-an yang tetap ngotot mau bertahan dengan konsep estetiknya seperti itu. Ya bisa, silahkan saja. Itu juga tidak salah. Itu kan pilihan ya. Estetik serupa apa itu adalah pilihan gitu ya. Konsep serupa apa juga pilihan. Gitu. Kalau saya misalnya ngotot melawan, toh dalam drawing dan grafis saya itu sangat naratif gitu ya. Sangat naratif, berbicara tentang sesuatu, mengkritik sesuatu, menganalisis sesuatu. Tapi dalam lukisan saya tidak melakukan itu gitu, seperti itu. Nah, ini kan jadi serupa ambigu gitu kan. Jangan-jangan ambigu. Tapi apakah ambigu itu salah? Bukankah kesenian atau praktik sosial sekarang semuanya ambigu kan ya? Cinta katanya kepada anaknya seorang ibu, tapi si ibu itu mengajak anaknya bunuh diri minum racun karena dia tidak ikhlas kalau anaknya kelak menjadi miskin, tidak bisa makan, maka lebih baik diajak bunuh diri saja gitu karena kondisi ekonomi seperti itu. Nah itu katanya cinta kok membunuh. Nah seperti itu. Jadi ambiguitas di situ ya. Sama juga laki perempuan berpacaran, kemudian ada konflik apa sampai
salah satu membunuh yang lain, itu dilenyapkan demi cinta. Cinta. Sebab kalau tetap hidup, si dia itu akan tidak akan mencurahkan cinta kepada kekasihnya, tapi kepada yang lain. Maka lebih baik ya diakhiri saja. Ini adalah cinta, katanya kan gitu. Nah itu ambiguitas ini mungkin menarik ya. Jangan-jangan juga saya sedang melakukan ambiguitas yang berjalan sudah sekian lama gitu kan, cuma mungkin tidak dieksploitasi bagaimana ambiguitas yang terjadi ya. Di dalam diri saya juga saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa ketika mendrawing saya bisa naratif gitu kan ya, tetapi ketika melukis tidak ingin menghadirkan naratif itu seperti itu pilihan. Jadi akhirnya saya beranggapan bahwa yang dikatakan dalam lukisan itu berbeda dengan yang dikatakan dalam drawing, berbeda dengan yang dikatakan dalam puisi. Dalam puisi saya terus-terusan ngomong Tuhan aja. Ada apa-apa balik ke Tuhan, apa-apa kembali ke Tuhan. Yang jadi panutan itu Tuhan, dibulak-balik seperti itu. Jadi saya zikir terus. Kenapa di lukisan tidak bisa zikir? Nah ini adalah persoalan bahasa mungkin. Bahasa lukis, bahasa grafis, bahasa drawing, dan bahasa puisi itu sulit gitu.